Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membuat laporan ya. Di sini kita akan coba buat laporan pasien, kemudian nanti ada laporan pendaftaran pasien. Untuk laporan ini kita butuh satu controller dan kita perlu dua view ya. Nanti silakan dijalankan perintah ini. Oke. Ini kita jalankan. Kita buat controller dengan nama laporan pasien controller, tapi kita tidak pakai resource ya, controller biasa. Kemudian view juga sama, kita buat view. Ini ada karakter ini dia. Oke, di sini namanya pasien, laporan pasien create. Kemudian satu lagi laporan pasien index. Oke, sudah. Kemudian berikutnya kita buat rute. Sebenarnya laporan ini kan cuma perlu dua URL ya, URL untuk index dan URL untuk create. Nah, tapi karena kita males ya pakai rute resource saja, tidak apa-apa. Ini tinggal di copy. Oke, namanya kita buat di sini laporan pasien, laporan pasien. Kemudian di bagian ini kita buat laporan pasien controller ya, ketik otomatis supaya dia muncul di sini. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita buka controller, laporan pasien controllernya. Oke, tinggal ini ada kodenya, function create-nya. Oke, ini kita copy paste saja di saya. Nah, kita modif pasien create-nya. Jadi pasien create ini untuk nampilin menunya ya. Oke, ini apa nih? Buka app modern. Oh, ini buat menunya, sorry. Kita buat menunya dulu di sini. Ya, di bawahnya ada laporan. Oke, ini saya buka berarti app modern. Setelah daftar, kita buat ini menunya. Oke, menunya boleh diketik. Oke, dia di sini. Nah, menunya itu laporan pasien /create. Oke, ini sudah, kita refresh, harusnya sudah muncul di sini laporan pasien. Kalau kita klik laporan pasiennya, URL-nya mengarah ke laporan pasien di function create. Oke, berikutnya ini udah selesai buat menu, tutup dulu. Kemudian nah di sini tampilan untuk form laporannya ya, karena laporan itu kan orang biasanya bisa milih tanggal ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, ini kita copy saja. Nanti kalau mau diketik silakan. Jadi ketiknya tuh kayak biasa, container, row, kolom, ada card. Di dalam cardnya kita buat form. Nah, formnya itu menggunakan method get ya, menggunakan method get. Kemudian di sini ada tanggal, tipenya adalah date, name-nya adalah tanggal mulai. Kemudian ada tanggal daftar akhir atau tanggal akhir, tipenya juga date. Kemudian kita juga bisa lihat berdasarkan jenis kelamin ya. Name-nya adalah jenis kelamin. Oke, simpan. Harusnya sekarang sudah muncul seperti ini. Jadi orang bisa lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, berikutnya kita lihat nih. Ini kita buat layout baru. Nah, ini kenapa kita perlu layout baru? Karena laporan itu biasanya dia satu halaman blank saja, halaman yang tidak ada menu ya, tidak ada layout. Ini dia jadi berbeda layout. Nah, maka kita perlu buat layout baru, namanya app modern laporan.blade.php. Oke, ini buatnya di menu layout ya, di sini ya, di layout klik kanan, new file. Kemudian kita buat namanya app modern. Nah, kita isi dia dengan HTML kosong aja dia. Oke, kita copy. Nah, ini dia. Oh, sorry, .php nya lupa saya. .blade.php. Nah, kalau ada .php kan warnanya jadi benar ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi dia tidak ada menu nih, di sini cuma kosong saja. Oke, kalau sudah ini selesai, ditutup saja. Kemudian di function index ya, kita buat kondisi nih di sini. Ini di copy. Oke, saya copy saja ya. Lagi malas ngetik nih.
Oke, jadi ini saya jelaskan kodenya. Pertama, kita buat Eloquent query kosong ya. Jadi dia kalau yang pertama dia tidak ngambil data apa-apa. Nanti dia cek nih, jika di URL-nya ada tanggal mulai, maka ambil data pasien yang created at-nya besar dari tanggal mulai. Ya, kalau tanggal selesainya diisi, maka kecil dari tanggal selesai. Ini juga jenis kelamin. Nah, berarti kalau kita butuh umur ya tinggal tambahkan berdasarkan umur nanti ya. Oke. Kemudian ini untuk laporan pasien indeks. Oke, kita copy. Kita buka laporan pasien indeks yang ini. Pastekan di sini. Ini udah selesai. Kalau kita refresh, ini misalnya kita pilih dulu misalnya dari bulan berapa ya? Bulan ini saja nih misalnya yang ada datanya. Oke. Kita klik. Nah, ini muncul nih data-data pasiennya. Jadi kita bisa lihat laporan baik berdasarkan tanggal buat, tanggal nama atau apalah misalnya ya. Ini kriteria laporannya nih. Nah, kalau misalnya mau tambah kriteria tanggal umur ya, misalnya umurnya besar dari apa, misalnya kecil dari apa. Berarti di sini di sini kita tambah lagi nih satu lagi umur. Ya, saya contohkan saja nih, kita tambah misalnya range umur ya. Kalau umur kan harus pakai range. Misalnya setelah jenis kelamin itu kayaknya pakai select nih, kayak select, kita copy, pastikan di bawah. Nah, ini kita ganti jadi umur misalnya. Nah, kalau umur ini kan tidak bisa ditampilin, misalnya umur 30 ya, cuman beberapa orang saja. Biasanya kalau umur itu dia pakai range ya. Range tuh misalnya rentang umur misalnya. Jadi kita pengen lihat misalnya rentang umurnya tuh besar sama dengan 17, kecil sama dengan 35 misalnya. Nah, nanti di sini kita buat keterangan juga kan di dalam sini. Ya, sama nih kita buat keterangan besar sama dengan 17. Kecil sama dengan 35. Kalau yang di dalam ini tidak usah pakai spasi ya. Nanti ini misalnya besar sama dengan 36, kecil sama dengan 45. Oke. Ini juga sama, besar sama dengan 36, kecil sama dengan 45. Oke, kita coba refresh. Laporan pasien create does not exist. Kita lihat nih, function create-nya tidak ada. Oh ya, function create-nya belum kita buat. Oke, kita selesaikan dulu berarti. Function create ya, baru function index ini. Mana function create-nya di modul? Di modul laporan pendaftaran. Oh, saya salah ini. Dia itu tidak mengarah ke function create ya. Jadi sini kalau di modul saya itu sebentar. Ini dia mengarah ke salah. Ada yang keliru di modulnya. Harusnya ketika diklik dia menuju ke function create. Berarti di sini harusnya kita buat public function create seperti ini. Nah, kemudian ini kita copy semuanya. Oke, kita pastikan di sini. Nah, requestnya kita inject juga dari sini, dari function index ini. Oke. Nah, kalau di sini yang di index itu dia cuma nampilin saja, tidak perlu ada kode ya. Nah, udah selesai. Sorry, return view-nya laporan pasien indeks dah. Begini tadi. Iya ya, harusnya gini. Oke, sudah. Kita back lagi. Laporan. Oh, salah. Harusnya tuh kalau diklik ini formnya dia muncul form dulu, pasien. Kebalik saya. Harusnya ini sebentar. Create mana tadi dia? Ya, create harusnya di sini. Harusnya kita tambahin satu lagi function index. Ini dia. Tadi saya replace kayaknya. Jadi di laporan pasien controller itu harusnya ada dua function ya di controllernya. Yang pertama untuk nampilin, yang kedua untuk nampilin form ya, yang kedua untuk nampilin data.
Oke, di sini harusnya tuh muncul form dulu. Nah, ini dia baru bener nih. Oke, sudah. Ini sebenarnya kebalik ya. Kadang-kadang tuh beberapa orang tuh dia cukup dengan satu function saja, bisa saja ya. Nah, tapi di kasus ini kita buat dua. Atau enggak apa-apa lah, kayaknya gini aja lebih gampang. Oke. Ini sudah selesai. Nah, ini tadi nih, kalau kita mau tambahin kondisi ini, berarti kita tinggal buat if lagi ya. Di sini kita buat if request field umur misalnya. Umur. Jadi kalau requestnya tuh berisi umur, nah kondisinya apa yang mau kita buat? Berarti di dalamnya kita buat if lagi kan. Misalnya rentangnya ini tadi nih. Jadi kita buat di sini jika request umur sama dengan ini. Nah, baru kita buat query-nya. Pasien where misalnya. Umur mana tadi dia? Nah, ini dia. Ya, umur besar sama dengan 17 dan umur kecil sama dengan 35 dan seterusnya. Ya, ini saya cuma nyontoin saja. Jadi kalau kita butuh nambah ya silakan ditambah sesuai kebutuhan. Oke, ini sudah selesai. Kolom, oh iya, ini tidak bisa 4. Berarti kolomnya tuh kita ganti jadi 3 biar posisinya sebentar. Oke, kita select all dulu. Nah, cool, Ctrl D. Oke, ganti cool MD 3. Kan 3 kali 4 12 ya. Nah, baru pas dia. Oke, ini udah selesai. Jadi tinggal dimodif-modif saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau nampilin tanggal daftar bisa, sudah ada. Dan lain-lain ya, sesuaikan saja kolomnya. Mau buat formatnya lebih bagus lagi, tinggal buat lihat pasien indeksnya kan di sini nih. Nah, misalnya mau tambahin nih P laporan tanggal apa misalnya kan. Nah, buatlah nih. Request tanggal mulai nanti sampai tanggal berapa. Kalau mau posisinya di tengah ya tinggal nggak pakai atur aja bootstrapnya, enggak div misalnya seperti ini, kelas text center, simpan. Oke, ini udah selesai. Oke, berikutnya ada laporan pendaftaran ya. Sama prinsipnya, kita buat dulu ini 3 ini, kita ketik dulu komennya. Oke, ini saya hapus dulu karakter apanya. Oke, jalankan dulu 3 komen ini. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita buat rute ya. Ini rutenya ke laporan daftar. Berarti dia nanti harapannya menampilkan data pendaftaran ya. Oke, ini sudah nih. Nah, kalau mau dibuat nih kan dia tidak ada impornya nih karena saya copy paste ya, kan jadi error ini di sini. Nah, caranya nah kan gini, kan jadi error ya. Caranya adalah klik di bagian errornya, Ctrl Alt I supaya otomatis impornya muncul, kelasnya muncul gitu. Oke, rute sudah, berarti kita buka laporan daftar controller. Kita copy laporan ini buat menu ya, ini menu, buat menu berarti app modern. Oke, menu adanya di sini. Setelah laporan pasien itu ada laporan pendaftaran. Kemudian di function create-nya ini berarti function create dulu. Kemudian ini formnya, form create-nya, copy, kita buka, pastikan di sini. Harusnya sampai sini ada menu. Kalau diklik ada muncul ini seperti ini ya, bisa pilih berdasarkan poli. Lalu berikutnya kita di function indexnya sama nih, tinggal copy saja, taruh di bawah sini. Oke, nah prinsipnya sama kayak tadi ya. Nah ini boleh kita tambahkan app model. Oh, mana ada dia, app model daftar.
Nah gini dia. Atau tadi kayak cara saya tadi kan, hapus Ctrl ALTI supaya impornya muncul di atas ya. Pilih aja lah mana yang enak-enak. Ini sudah selesai, ini tinggal copy juga. Copy. Oke, kemudian sudah selesai, kita refresh, kita coba lihat data pendaftaran seperti ini. Oke, tidak ada datanya. Coba dari bulan 1. Data pendaftarannya kosong ya. Data pendaftaran pasien kita coba nih. Ini harusnya ada, tapi tanggal daftarnya di ini ya, karena kan ini kan data generate nih. Kita buat aja yang baru. Oke, kita buat yang baru. Ini sudah selesai. Nah, harusnya ada satu data pendaftaran lah. Oke, ini sudah. Oh, ini polinya kayak gini dia. Ini polinya karena ada perubahan ya, kan kita pakai relasi nih, nama. Nah, gini dia. Kalau kita mau tampilin biaya, berarti di sini kita buat biaya. Berarti di sini kita buat poli biaya. Oke. Muncul biayanya. Kalau biayanya mau kita sum, kita tambah nih, misalnya kita buat dua pendaftar aja. Harta. Oke. Nah, ini kan nanti harusnya muncul 2 nih datanya. Oke, nah kita mau buat di sini total apa ya? Total pendapatan atau total total biaya pendaftaran ya. Di bawah tabel biasanya. Atau di sini di apa namanya tuh? T-food ya. T-food. Gini dia. Nah, total nanti ada sum poli titik biaya, maksudnya tuh dikalkulasi ya, dihitung. Sum kan penjumlahan. Nanti muncullah di sini dia nih. Nah, nanti tinggal kita ubah dia jadi format rupiah aja ya. Nanti dipakai number format itu kayak mana ya, cara yang gampang nanti aja, nanti di video berikutnya. Oke, ini sudah selesai, silahkan dicoba. Sama kayak tadi prinsipnya, kalau mau nambahin sesuatu tinggal tambahin di sini. Tapi ada yang kayaknya ada satu yang kurang pas ya. Kalau kita lihat dari struktur data itu di klinik berkah ya, di tabel pendaftaran atau tabel daftar itu seharusnya ya, sebentar kita lihat dulu nih, kita belajar analisis tabelnya. Nah gini, seharusnya di tabel daftar ini dia tidak menyimpan relasi, bukan maksudnya tidak menyimpan, harusnya dia menyimpan biaya ya. Jadi biaya yang ada di sini nih, biaya 20.000 ini harusnya langsung disimpan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kelasnya ketika nanti tabelnya dimodif, yang ini tidak ikut berubah. Kita bayangkan nih, si Arta sudah berobat ya, dan dia bayar 20.000, uangnya sudah diterima oleh bagian kasir. Nah, kemudian di program kita ternyata datanya diubah dari 20.000, misalnya ada kenaikan jadi 25.000, kayak gini nih. Nanti laporannya jadi 25.000 dia. Kacau ini kan, nombokin orang ya. Kalau lebih, kalau kurang ya lumayan ya enggak. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini ada dua pendekatannya. Pertama, tabelnya tidak boleh dimodif ya, tidak boleh diedit kalau dia sudah dipakai. Atau cara yang gampangnya adalah kita tambah di sini komponen untuk biaya. Jadi biayanya dilepas saja ke tabel daftar. Jadi tidak ada relasi dia ya, untuk biaya saja ya, untuk biaya. Oke, nanti kita akan bahas itu nanti di video berikutnya. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.